Nubuat Santo Malaki, dan Paus Santo Pius X tentang Paus Fransiskus akan terjadi pada 2024. Apakah Paus Fransis akan menjadi paus terakhir? Mengapa masa pemerintahan Paus Fransiskus dipandang akan berakhir sekarang? Disitulah cerita ini menjadi semakin mengejutkan. Halo, kembali lagi bersama Karya Vince. Semoga pengunjung setia Karya Vince selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Sebelum lanjut, dukung admin untuk pengembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Mari kita jelajahi ramalan ini lebih dalam. Paus Fransiskus, yang sebenarnya bernama Jorge Mario Bergoglio dari Argentina, telah menimbulkan kegemparan di kalangan mereka yang tertarik pada ramalan. Mereka berpendapat bahwa ramalan dari Santo Malaki secara langsung mengacu pada masa sekarang, menggambarkan paus baru ini sebagai Petrus Romawi, bagian akhir dari teka-teki ramalan tersebut. Bergoglio, yang awalnya dikenal sebagai Jorge Mario Bergoglio dari Argentina, telah menimbulkan pertanyaan dengan memilih nama Fransiskus. Beberapa pengikut keyakinan mengklaim bahwa ada keterkaitan tersembunyi antara nama lahirnya dengan Petrus. Mereka juga menegaskan bahwa dia adalah seorang Romawi sejati, karena keluarganya memiliki akar Italia, meskipun dia berasal dari Argentina. Inilah titik di mana cerita ini menjadi semakin menarik. Kembali ke masa lalu, kita menelusuri asal-usul ramalan ini. Ramalan para paus ini terdiri dari 112 ucapan misterius dalam bahasa Latin, yang mencoba mengungkap siapa paus-paus Katolik yang akan datang, dimulai dari Paus Celestin II. Ini muncul pada tahun 1595, diperkenalkan oleh seorang biarawan bernama Arnold Wan. Wan mengklaim bahwa ramalan ini berasal dari visi yang dimiliki Santo Malaki, seorang uskup agung pada abad ke-12. Malaki mendapat visi ini saat berada di perjalanan ke Roma, di mana ia melihat nama-nama setiap paus, total 112, mulai dari masanya hingga akhir zaman. Dia mendokumentasikan visi ini dalam syair-syair misterius, mengelompokkannya dalam arsip rahasia Vatikan, dan menyimpannya tersembunyi selama berabad-abad. Kemudian, Arnold Wan muncul dengan membawa naskah kuno ini tepat waktu untuk konsili suci pada abad ke-16. Dalam lingkup Gereja Katolik Roma, ramalan Santo Malaki telah menjadi fokus perhatian yang mendalam bagi banyak sejarawan. Meskipun beberapa orang mempertanyakan keaslian prediksinya, yang lain menemukannya menarik dan, terkadang, mengejutkan karena ketepatannya. Fokus utama dari ramalan ini adalah pada Paus ke-112, yang disebut sebagai yang terakhir. Dengan penuh semangat, Malaki memprediksi masa sulit bagi Gereja Katolik Roma, menyatakan dengan nada yang menakutkan bahwa dalam penganiayaan terakhir terhadap Gereja Roma Suci akan ada pemerintahan Petrus dari Roma yang akan memberi makan kawanannya di tengah banyak kesengsaraan. Setelah kota 7 bukit, itu akan dihancurkan, dan hakim yang mengerikan akan menghakimi orang-orang. Sepertinya kita mendekati klimaks dari ramalan Santo Malaki. Namun pertanyaan yang membingungkan adalah, mengapa masa pemerintahan Paus Fransiskus dipandang akan berakhir sekarang? Disitulah cerita ini menjadi semakin mengejutkan. Jadi, mari saya berikan informasi. Paus Fransiskus adalah Paus Yesuit pertama, yang mulai menjabat pada 13 Maret 2013. Namun, pemerintahannya tidak terlepas dari kontroversi. Sejak memegang posisi tersebut, dia menjadi salah satu Paus Roma yang paling kontroversial dalam sejarah Gereja Katolik Roma. Mengapa demikian? Sejak awal masa kepausannya, Paus Fransiskus telah menghadapi berbagai masalah dalam gereja. Selain itu, Paus Fransiskus menuai kontroversi dengan gagasannya. Salah satunya adalah buku yang ditulisnya yang disebut Amoris Laetitia, yang mengizinkan orang-orang yang telah bercerai dan menikah lagi untuk menerima komuni kudus, suatu gagasan yang tidak disetujui oleh semua kalangan di gereja. Pada 11 Agustus 2017, sekelompok 40 rohaniwan Katolik dan sarjana mengirimkan surat berisi 25 halaman kepada Paus Fransiskus, yang pada dasarnya merupakan keluhan besar. Mereka berpendapat
gagasan itu bertentangan dengan ajaran inti gereja. Mereka menegaskan bahwa isi dari dokumen yang disebut Amoris Laetitia menyebarkan pemahaman yang salah tentang pernikahan, moralitas, dan sakramen-sakramen. Mari kita kembali sejenak ke tanggal 19 Oktober 2013. Anda mungkin ingin mendengarkan dengan teliti di sini. Seorang uskup Katolik yang lebih tradisionalis, Bernard Law, memberikan peringatan. Dia mengatakan bahwa mungkin menandakan awal dari sesuatu yang sangat buruk, seperti zaman Antikristus. Itu adalah peringatan yang sangat serius, bukan? Namun, mari kita tidak lupakan sisi lain dari poin ini. Banyak orang sangat menyukai Paus Fransiskus karena baik, peduli pada orang miskin, dan berdialog dengan orang-orang dari berbagai agama. Paus Fransiskus juga peduli pada lingkungan, dan banyak orang di seluruh dunia menghargainya karena itu. Survei Global Attitudes dari Februari 2014 menunjukkan bahwa banyak orang percaya bahwa Paus Fransiskus berhasil menyatukan orang-orang dengan baik. Tetapi ada juga orang di dalam gereja Katolik yang tidak setuju dengan beberapa ajaran Paus Fransiskus. Jadi, ada sedikit ketidaksepakatan, bahkan meminta Paus Fransiskus untuk mundur dari jabatannya. Dan disinilah kita berada, kembali ke masa sekarang. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, apakah semua krisis dan tuduhan ini terkait dengan nubuat Santo Malaki? Itu pertanyaan yang bagus, dan disinilah semuanya menjadi lebih mengejutkan. Nubuat Santo Malaki, seperti yang kita tinjau, berisi deskripsi yang samar tentang para paus. Beberapa orang telah berhasil mencocokkan deskripsi ini dengan para paus sebelum Paus Fransiskus dengan tingkat ketepatan yang mengagumkan. Jadi, melihat tantangan dan kontroversi saat ini, menjadi alasan untuk mempertanyakan apakah Paus Fransiskus memang bisa menjadi paus terakhir seperti yang dijelaskan oleh Santo Malaki? Meskipun ramalan Malaki tetap menjadi subjek kontroversi, ramalan lain dari Paus Santo Pius X juga menambah lapisan misteri. Dalam ramalannya, dia menyatakan bahwa salah satu penerusnya dengan nama yang sama akan mengalami penganiayaan besar, dengan kematian yang mengerikan yang menghormati Tuhan. Apakah ramalan ini juga merujuk pada masa pemerintahan Paus Fransiskus? Inilah ramalan dari Paus Santo Pius X. I have seen one of my successors of the same name, who was fleeing over the bodies of his brethren. He will take refuge in some hiding place, but after a brief respite he will die a cruel death. Respect for God has disappeared from human hearts. They wish to efface even God's memory. This perversity is nothing less than the beginning of the last days of the world. Sementara itu, Kardinal Francis Arinze muncul sebagai kandidat yang potensial untuk menjadi paus berikutnya, menurut wahyu pribadi yang diterima oleh sekelompok wanita yang berdoa untuk para imam. Salah satu dari wanita itu menulis ramalannya pada tanggal 1 Juni 2003. Ini ramalannya. During this holy mass, I had two visions. The first I saw Cardinal Francis Arinze with the Pope's hat on his head. The tall hat. He was smiling. The second vision, I saw Mother Teresa of Calcutta. She too was smiling. Later, as we were having lunch, I was telling the two priests of my two visions. Father Jude began to smile. I was very surprised to learn that he knew both Cardinal Arinze and Mother Teresa. Only those who were present were told this. Meskipun Kardinal Francis Arinze telah berusia 92 tahun, usianya melebihi batas usia yang diperbolehkan untuk memilih dalam konklav kepausan. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa usia tidak selalu menjadi faktor penentu dalam pemilihan paus, dengan beberapa kardinal memilih calon yang lebih tua untuk menghindari masa pemerintahan yang terlalu lama. Namun, apakah ramalan dan wahyu-wahyu ini akan menjadi kenyataan? Apakah paus berikutnya akan mengambil nama Pius, seperti yang diramalkan oleh Paus Pius X? Apakah gereja Katolik akan melihat masa kesengsaraan yang dijelaskan dalam ramalan Malaki? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban atas semua pertanyaan ini. Mengapa ada begitu banyak perhatian pada nubuat-nubuat ini?
Beberapa bertanya-tanya apakah Santo Malaki mungkin meramalkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar garis suksesi paus. Mungkin sesuatu yang bersifat apokaliptik, seperti yang dijelaskan dalam 2 Petrus bab 3 ayat 1. Hanya Allah yang tahu pasti. Namun, di tengah semua spekulasi dan ramalan, penting bagi kita untuk tetap fokus pada saat ini. Kita harus terus berdoa untuk Bapa Suci, memohon agar ia dilindungi dan diberkati dalam tugasnya. Semoga Bunda Maria senantiasa melindunginya dengan mantel perlindungannya dan menjaganya dari segala kejahatan yang mengancam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semoga doa-doa kita menyertai Paus Fransiskus dalam setiap langkahnya. Amin. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin.